Hai teman-teman, kalian pasti penasaran dengan kapal-kapal yang hilang ratusan tahun lalu dan tiba-tiba muncul kembali kan? Gimana ceritanya kapal bisa hilang selama itu? Terus kenapa bisa muncul lagi? Misteri-misteri ini bikin merinding guys. Yuk, kita bahas bersama. Di video kali ini, kita bakal ngebahas 6 kapal hilang yang tiba-tiba muncul kembali dengan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk merinding. Siap-siap, jangan nonton sendirian. Bayangin guys, tahun 1872, kapal dagang Amerika Serikat, Mary Celeste, ditemukan terapung-apung di Samudra Atlantik. Kapalnya masih bagus, barang-barang masih utuh, makanan masih ada. Tapi, krunya hilang tanpa jejak. Nggak ada tanda-tanda perlawanan, nggak ada pesan SOS, pokoknya misterius banget. Ada yang bilang mereka diserang bajak laut, ada yang bilang kena tsunami dadakan, bahkan ada yang bilang diculik alien. Sampai sekarang, kasus hilangnya awak Mary Celeste masih jadi misteri terbesar dalam sejarah pelayaran. Serem banget kan? Nah, kalau kapal yang satu ini lebih serem lagi guys. Bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar sendirian di tengah lautan yang gelap dan berkabut. Kapal ini bukan sembarang kapal, tapi sebuah kapal hantu yang penuh dengan misteri dan cerita seram. SS Bay Chimo, kapal kargo milik Hudson's Bay Company, hilang di Laut Arktik tahun 1931. Kapal ini awalnya digunakan untuk mengangkut barang-barang berharga, melintasi lautan yang dingin dan berbahaya. Namun, nasibnya berubah drastis ketika terjebak dalam es tebal di Laut Arktik. Kapal ini terjebak es, dan para awaknya dievakuasi. Mereka meninggalkan kapal dengan harapan bisa kembali lagi setelah es mencair. Namun, cuaca buruk dan kondisi yang tidak menentu membuat mereka tidak bisa kembali. Kapal itu pun ditinggalkan begitu saja di tengah lautan es yang membeku. Tapi, beberapa hari kemudian, SS Bay Chimo terlihat berlayar sendiri tanpa awak. Bayangkan betapa mengejutkannya melihat kapal besar ini bergerak tanpa ada satupun orang di atasnya. Sejak saat itu, SS Bay Chimo menjadi legenda sebagai kapal hantu yang berlayar sendirian. Selama beberapa dekade, banyak laporan melihat kapal hantu ini mengarungi lautan es. Setiap kali terlihat, kapal ini selalu tampak dalam kondisi yang sama seperti saat ditinggalkan, seolah-olah waktu berhenti untuknya. Ada yang bilang melihatnya di Alaska, ada yang bilang di dekat pantai Irlandia. Laporan-laporan ini datang dari berbagai penjuru dunia, menambah misteri dan daya tarik kapal hantu ini. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu nasib SS Bay Chimo. Apakah kapal ini masih berlayar sendirian di lautan yang luas dan dingin? Atau mungkin sudah karam di dasar laut, menunggu untuk ditemukan oleh para penjelajah yang berani? Masih berlayar sendirian kah? Atau sudah karam di dasar laut? Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan, menambah aura mistis dan seram dari SS Bay Chimo, kapal hantu yang berlayar sendiri. Kisah Octavius juga nggak kalah tragis dan misterius, guys. Bayangkan sebuah kapal layar abad ke-18 yang megah, terjebak di tengah lautan es yang membeku. Kapal ini bukan hanya sekadar kapal tua, tetapi juga saksi bisu dari sebuah tragedi yang mengerikan. Kapal ini ditemukan terjebak es di Samudra Arktik tahun 1775. Bayangkan betapa dinginnya suhu di sana. Dengan es yang mengapung di mana-mana, membuat lautan tampak seperti padang es yang tak berujung. Yang bikin merinding, seluruh awaknya ditemukan membeku. Mereka ditemukan dalam posisi yang menunjukkan mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari, seolah-olah waktu berhenti seketika. Bayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Bayangin, terjebak di tengah lautan es yang dinginnya menusuk tulang, tanpa harapan untuk diselamatkan. Lautan es yang luas dan dingin, tanpa ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitarnya. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Menurut catatan kapal, Octavius terakhir terlihat di lepas pantai Greenland 13 tahun sebelumnya. Peta rute kapal menunjukkan perjalanan yang panjang dan berbahaya, melewati perairan yang belum banyak dijelajahi pada masa itu. Gimana mereka bisa sampai ke tempat itu? Apakah mereka tersesat atau ada sesuatu yang lebih misterius yang membawa mereka ke sana? Pertanyaan ini masih belum terjawab hingga kini. Apa yang terjadi pada mereka selama 13 tahun? Apakah mereka menghadapi badai besar, atau mungkin serangan dari makhluk laut yang misterius? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih supranatural yang terjadi? Misteri Octavius tetap menjadi cerita horor yang menghantui para pelaut hingga kini.
Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan kekuatan alam dan misteri yang masih tersembunyi di lautan luas. Chapter 4, HMS Resolute, kapal Angkatan Laut Britania Raya, hilang saat mencari jalur laut barat laut di Kutub Utara tahun 1854. Kapal ini ditinggalkan karena terjebak es. Namun, beberapa tahun kemudian, Resolute ditemukan kembali oleh kapal penangkap ikan paus Amerika. Kapalnya masih utuh, meskipun sudah terombang-ambing ribuan mil. Resolute kemudian dikembalikan ke Inggris dan menjadi simbol persahabatan antara Inggris dan Amerika. Meskipun nggak semenyeramkan kapal-kapal sebelumnya, kisah HMS Resolute tetap menarik dan penuh misteri. Chapter 5, SS Valencia, kapal penumpang yang tenggelam di lepas pantai Vancouver tahun 1906, juga punya kisah mistis yang bikin merinding. Kapal ini berlayar dari San Francisco menuju Seattle ketika menghadapi cuaca buruk dan akhirnya menabrak karang di dekat Cape Beale. Dalam hitungan jam, kapal itu tenggelam, membawa serta lebih dari 100 penumpangnya ke dasar laut yang dingin dan gelap. Lebih dari 100 orang tewas dalam tragedi itu, dan banyak jasad yang gak pernah ditemukan. Para penyelamat yang datang terlambat hanya bisa menyaksikan sisa-sisa kapal yang hancur dan beberapa korban yang terombang-ambing di laut. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Beberapa tahun kemudian, muncul laporan-laporan tentang penampakan kapal hantu yang mirip SS Valencia. Para nelayan dan pelaut sering melaporkan melihat bayangan kapal yang samar-samar di malam hari, seolah-olah SS Valencia kembali berlayar di perairan yang sama. Penampakan ini sering disertai dengan suasana yang mencekam dan angin dingin yang tiba-tiba bertiup. Ada yang bilang melihat lampu-lampu kapal berkelap-kelip di kejauhan, seolah-olah ada kapal yang sedang berlayar di malam hari. Lampu-lampu ini sering muncul tiba-tiba dan menghilang tanpa jejak, menambah misteri yang menyelimuti SS Valencia. Ada yang mendengar teriakan-teriakan minta tolong. Suara-suara ini sering terdengar di malam hari, membuat bulu kuduk merinding. Beberapa saksi mata bahkan mengaku mendengar suara-suara langkah kaki di dek kapal yang sudah lama tenggelam. Sampai sekarang, bangkai SS Valencia masih berada di dasar laut, menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengerikan itu. Para penyelam yang berani menjelajah ke lokasi bangkai kapal sering melaporkan perasaan aneh dan suasana yang mencekam di sekitar bangkai kapal. Dan kisah-kisah mistis tentangnya terus beredar di kalangan masyarakat sekitar. Cerita-cerita ini menjadi bagian dari folklore lokal, mengingatkan kita akan tragedi yang pernah terjadi dan misteri yang masih menyelimuti SS Valencia hingga hari ini. Chapter 6, terakhir, ada kisah Cas Iqua, kapal layar modern yang ditemukan tanpa awak di lepas pantai Australia tahun 2007. Kapalnya masih dalam kondisi baik, mesin masih menyala, makanan dan minuman masih tersedia, tapi 3 awaknya lenyap. Nggak ada tanda-tanda perjuangan, nggak ada pesan SOS. Pokoknya misterius banget. Tim penyelidik menemukan kamera video yang masih merekam, tapi rekamannya nggak memberikan petunjuk jelas tentang apa yang terjadi. Kasus hilangnya awak Cas 2 ini menjadi salah satu misteri maritim terbesar di abad ke-21. Gimana? Serem kan? Outro, itulah tadi 6 kapal yang hilang ratusan tahun lalu dan muncul kembali dengan kisah-kisah misteriusnya. Lautan memang menyimpan sejuta misteri yang belum terpecahkan. Mungkin suatu saat nanti kita bisa mengungkap tabir di balik hilangnya kapal-kapal ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.